Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Duyanto dari kelas TI 20B Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini saya akan melakukan simulasi pengukuran menggunakan osiloskop virtual. Untuk yang pertama, saya akan merangkan bagian-bagian yang terdapat pada osiloskop virtual ini. Untuk yang pertama, ada tombol power on off, digunakan untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Selanjutnya ada saklar mode, digunakan untuk mengatur pilihan channel yang akan diukur, baik channel 1, channel 2, atau mengukur kedua channel sekaligus. Selanjutnya ada AC/DC mode, digunakan untuk mengatur jenis tegangan inputan channel yang akan diukur. Misalnya pada channel 1 ini kita akan mengukur low frequency generator, berarti atur posisinya pada AC, dan untuk channel 2 karena DC power supply maka posisinya di DC. Selanjutnya yaitu ada Y position, digunakan untuk mengatur posisi garis atau gelombang dari masing-masing channel terhadap sumbu Y atau secara vertikal naik turun. Selanjutnya ada saklar volt per div, digunakan untuk memilih besaran tegangan per satuan div atau kotak pada layar osiloskop. Selanjutnya ada tombol INV atau invert, digunakan untuk membalikan sinyal inputan. Yang selanjutnya ada position X, itu digunakan untuk mengatur posisi garis atau gelombang terhadap sumbu X atau secara horizontal. Selanjutnya ada intensity, digunakan untuk mengatur kecerdasan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Selanjutnya ada time per div, saklar time per div, digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari satu periode atau per satu kotak pada layar osiloskop. Oke, untuk yang selanjutnya, jenis gelombang dari low frequency generator sendiri dapat diatur sesuai keinginan, yaitu menggunakan jenis gelombang sinusoida, triangular, ataupun menggunakan square. Di sini saya akan menggunakan yang sinusoida. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengukuran terhadap DC power supply. Untuk itu kita atur posisinya saklar mode pada channel 2. Selanjutnya kita atur volt per div agar threads dapat terlihat pada layar osiloskop. Oke. Untuk mengukur tegangan sendiri yaitu rumusnya yaitu div vertikal dikalikan dengan time per div, dimana div vertikalnya sendiri adalah 2 dikalikan dengan time per div yaitu 5, maka tegangan yang terukur adalah 10 volt sesuai dengan generator DC power supply yaitu 10 volt. Oke, yang selanjutnya yaitu mengukur dari inputan AC, yaitu dimana inputan AC tersendiri berada di channel 1. Sama yang kita lakukan pada inputan DC, kita atur posisi volt per div agar threads terlihat minimal satu gelombang penuh. Oke, untuk yang pertama saya akan mengukur periode dari gelombang ini. Untuk rumus periode sendiri yaitu div horizontal dikalikan time per div, dimana div horizontal sendiri yaitu dalam satuan satu gelombang 1, 2, 3, 4. Div horizontalnya berarti 4 dikalikan time per div-nya yaitu 5 milisecond. Berarti untuk periodenya sendiri yaitu 20 milisecond. Oke, selanjutnya yaitu mengukur frekuensi, di mana rumus frekuensi sendiri yaitu 1
per periode, dimana periodenya sendiri yaitu 20 milisecond. Kita rubah menjadi satuan second, berarti 20 per 1000. Kita naikkan berarti untuk nilai frekuensi yang terukur pada osiloskop sendiri yaitu 50 Hz, sesuai dengan nilai pada inputan generator yaitu di 50 Hz. Selanjutnya yaitu untuk mengukur tegangan puncak ke puncak, yaitu dengan rumus diff vertikal dikalikan volt per diff. Diff vertikal berarti dari atas sampai ke bawah itu sebanyak 2 diff, dikalikan dengan volt per diff-nya yaitu 5 volt. Jadi tegangan puncak yang terukur adalah puncak ke puncak yang terukur adalah 10 volt. Selanjutnya yaitu mengukur tegangan efektif, dimana rumusnya yaitu V puncak ke puncak per 1,414, yaitu dimana tegangan puncak ke puncaknya yaitu 10 per 1,414, itu hasilnya di 7,07 volt. Selanjutnya yaitu tegangan maksimum, dimana rumusnya yaitu VPP atau tegangan puncak ke puncak per 2. Jadi tegangan maksimum yang terukur adalah 5 volt. Ya, arus maksimum yaitu dengan rumus V efektif per 1,414, dimana V efektifnya sendiri yaitu 7,07 volt per 1,414, itu dengan hasilnya 5 ampere. Selanjutnya yaitu mengukur arus efektif dengan rumus arus maksimal dibagi 1,414, 5 per 1,414, dimana hasilnya yaitu 3,536 ampere. Berarti dari satuan tegangan dari low frekuensi generator yang terukur yaitu dimana periodenya yaitu di 20 milisecond, frekuensi yang terukur di 50 Hz, tegangan puncak ke puncak yang terukur yaitu 10 volt V2P, yaitu untuk tegangan efektifnya di 7,07 volt, 7,07 volt. Untuk tegangan maksimumnya di 5 volt, untuk arus maksimumnya di 5 ampere, dan untuk arus efektifnya di 3,536 ampere. Sekian simulasi pengukuran menggunakan osiloskop dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.